Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti selalu menggunakan perangkat teknologi seperti handphone untuk media komunikasi jarak jauh ataupun flash disk untuk memindahkan data dari satu laptop ke laptop yang lain. Kalian pernah bertanya-tanya nggak sih, kenapa kita bisa melakukan komunikasi jarak jauh hanya dengan menggunakan telepon seluler? Ternyata hal ini disebabkan karena adanya proses transmisi data yang berhubungan dengan materi teknologi digital loh. Kalau kalian penasaran, simak videonya baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Sofia Putri Lufia. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, kita akan belajar materi teknologi digital yang memuat beberapa subbab, di antaranya sebagai berikut. Sebelum kita memulai materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari materi tentang teknologi digital yang terdiri dari sistem bilangan, pengodaan, sinyal, transmisi data, dan penyimpanan data. Teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan perintah pengodaan biner untuk menghasilkan suatu perintah tertentu sesuai keinginan seorang pemrogram. Teknologi digital dapat dikatakan teknologi yang tidak menggunakan tenaga manusia atau manual, tetapi cenderung pada pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, teman-teman, pernahkah kalian mendengar kata www atau World Wide Web? Di dalam dunia digital, tentunya kita tidak jauh dari penggunaan kata www yang berfungsi untuk menuliskan alamat suatu situs. Namun, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan www tersebut? Jadi, www adalah singkatan dari World Wide Web, dan jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Waring, Wena, dan Wanua. World Wide Web ini merupakan sistem informasi yang dapat diakses melalui URL atau Uniform Resource Location yang berfungsi untuk mengirimkan dan menyebarkan data melalui jaringan internet pada skala besar di seluruh dunia. Nah, untuk mengakses suatu www dan menyimpan data-datanya, kita pakai yang namanya teknologi digital. Dengan www atau World Wide Web ini, kita dapat mengakses berbagai informasi melalui situs web, baik yang berupa teks, gambar, suara, film, maupun multimedia. Mula-mula, kita akan belajar mengenai 4 sistem bilangan yang digunakan dalam sistem digital. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu benda fisik. 4 sistem bilangan tersebut antara lain: yang pertama, bilangan desimal. Sistem bilangan desimal adalah bilangan basis 10 yang paling sering digunakan, yaitu angka 0 sampai angka 9. Yang kedua, bilangan biner. Bilangan biner adalah bilangan basis 2 yang hanya terdiri atas 2 simbol, yaitu 0 dan 1. Bilangan biner ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Yang ketiga, bilangan oktal. Bilangan oktal adalah sistem bilangan yang terdiri atas 8 simbol, yaitu angka 0 sampai angka 7. Yang keempat, bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal adalah bilangan yang berbasis 16 simbol gabungan huruf dan angka yang terdiri dari angka 0 sampai 9 dan huruf A yang menggambarkan angka 10 sampai huruf F yang menggambarkan angka 15. Setelah memahami sistem bilangan dalam sistem digital, kita akan belajar mengenai cara konversi bilangan desimal menjadi bilangan biner. Sebagai contoh, bilangan desimal 12 dapat kita ubah menjadi bilangan biner dengan cara membagi terus-menerus dengan angka 2 dan menulis sisa pembagian di kolom sebelah kanan. Pembagian berhenti jika sisa pembagian terakhir adalah 1 atau 0.
dan hasil bilangan binernya dibaca pada kolom sisa dari bawah ke atas. Untuk jelasnya, perhatikan hitungan berikut. Berdasarkan hitungan tersebut, hasil bilangan biner angka 12 yaitu 1100. Nah, selanjutnya kita akan membahas sinyal. Sinyal merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh pemancar dan ditransmisikan melalui media. Berdasarkan grafik fungsi waktu, sinyal dibedakan menjadi dua, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog adalah sinyal yang ditransmisikan secara terus-menerus atau kontinu, serta mempunyai amplitudo minimum dan amplitudo maksimum. Sementara itu, sinyal digital merupakan suatu bentuk kode yang hanya mengambil nilai-nilai diskret, 0 atau 1. Selanjutnya, kita akan membahas transmisi data. Transmisi data secara digital adalah proses pemindahan data dari pengirim ke penerima yang dilakukan dalam sistem digital. Data dapat disimpan dalam dua cara, yaitu analog dan digital. Supaya data dapat diproses oleh komputer, data itu harus dalam bentuk diskret. Untuk mentransmisikan data secara digital, data bentuk analog perlu dikonversi ke bentuk digital atau proses digitalisasi dengan menggunakan Pulse Code Modulation atau PCM. PCM terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama, sampling. Sinyal analog harus disampling setiap interval waktu tetap, misalnya T sekon. Laju sampling paling kecil harus 2 kali frekuensi tertinggi sinyal, seperti grafik berikut ini. Yang kedua, kuantisasi. Kuantisasi adalah pemberian nilai level kuantum berupa bilangan bulat berurutan, mulai dari 0. Kuantisasi dikerjakan di antara nilai amplitudo maksimum dan minimum, seperti grafik berikut. 3. Pengodean. Pengodean merupakan pemberian kode biner. Artinya, tiap nilai kuantum yang merupakan nilai pendekatan dikonversi ke dalam kode biner, seperti berikut ini. Sinyal digital yang dihasilkan kemudian ditransmisikan. Ada beberapa media saluran transmisi yang tersedia, seperti kawat tembaga, kabel pasangan terpilih, kabel koaksial, dan kabel serat optik. Selanjutnya, kita akan membahas penyimpanan data. Dalam dunia digital, yang dimaksud dengan penyimpanan data adalah sebuah benda elektronik yang dapat menyimpan data-data elektronik dengan tujuan agar dapat dibuka kembali atau digunakan kembali. Beberapa jenis alat penyimpanan data yang cukup populer dalam dunia komputer yaitu sebagai berikut. Flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Di dalam flash disk terdapat sebuah controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik yang ada pada flash disk diputuskan. Micro SD. Micro SD adalah kartu memori non-volatil yang dikembangkan oleh SD Card Association yang digunakan dalam perangkat portable. Micro SD diaplikasikan pada berbagai peralatan teknologi dan sering digunakan pada telepon genggam atau handphone. Hard disk. Hard disk atau cakram keras juga dapat disebut dengan hard disk drive atau HDD. Sebuah hard disk umumnya berbentuk piringan magnetis dan data yang tersimpan dalam HDD dapat diolah kembali oleh pengguna komputer. Untuk melatih kemampuan teman-teman, mari kita berlatih dengan soal-soal berikut. Soal pertama, pesan-pesan telepon dapat ditransmisikan melalui cahaya tampak. Teknologi ini berdasarkan pada pemakaian A. Menara relay gelombang mikro, B. Kabel serat optik, C. Superkonduktor, D. Kristal cairan, E. Tabung sinar katode. Baik, dari soal di atas dapat disimpulkan bahwa saat ini telah digunakan cahaya sebagai media komunikasi, yaitu data dibawa oleh cahaya, dan untuk menyalurkannya diperlukan suatu jenis kabel yang khusus disebut serat optik.
Penggunaan kabel serat ini bertujuan untuk menyalurkan cahaya melalui peristiwa pemantulan sempurna. Soal kedua, bilangan desimal 73 jika diubah menjadi bilangan biner adalah A. 1011001, B. 1001101, C. 1001001, D. 1010110, dan E. 1011101. Baik, dari soal tersebut, bilangan desimal 73 dapat kita ubah menjadi bilangan biner dengan cara membagi terus-menerus dengan angka 2 dan menulis sisa pembagian di kolom kanan. Pembagian berhenti jika sisa pembagian terakhir adalah 1 atau 0 dan hasil bilangan binernya dibaca pada kolom sisa dari bawah ke atas. Perhitungannya sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka hasil bilangan binernya yaitu 1001001. Baik teman-teman, untuk lebih melatih kemampuan teman-teman, silakan kerjakan soal-soal ini dengan mandiri. Tekan tombol pause untuk mengerjakannya terlebih dahulu. Baik, untuk soal nomor 1, jawabannya adalah D. Baik, untuk soal nomor 2, jawabannya adalah A. Salah satu aplikasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari adalah telepon seluler atau ponsel. Telepon seluler adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data. Telepon seluler dapat digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh dengan proses sebagai berikut. Pada awalnya, ketika kita menelepon orang lain, suara kita ditangkap oleh mikrofon dan dikonversi menjadi sinyal digital. Nah, sinyal tersebut kemudian ditangkap oleh antena untuk diubah menjadi gelombang elektromagnetik. Seperti animasi berikut ini. Sinyal tersebut kemudian ditransmisikan dengan teknologi seluler yang mempunyai tower-tower seperti ini. Dalam teknologi seluler, daerah dibagi dengan sel-sel heksagonal dan tiap sel tersebut memiliki towernya masing-masing. Setelah itu, gelombang elektromagnetik yang berasal dari ponsel ditangkap oleh tower daerah penelpon dan diubah menjadi puls cahaya berfrekuensi tinggi. Cahaya ini dialirkan ke bus transceiver untuk sinyal processing. Kemudian, sinyal itu dialirkan ke tower milik penerima telepon melalui serat kabel optik yang berada di bawah tanah ataupun di bawah laut. Ketika sinyal cahaya tersebut sampai di daerah tower penerima telepon, sinyal itu dikonversi kembali menjadi gelombang elektromagnetik hingga sinyal analog, sehingga penerima dapat mendengar suara penelepon. Teman-teman, tanpa disadari, ternyata terdapat banyak sekali aplikasi dari teknologi digital yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti telepon seluler, compact disc, kamera digital, yang keberadaannya berperan sebagai media atau alat bantu aktivitas di berbagai bidang kehidupan. Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita. Tanpa fisika, mungkin kehidupan kita tidak akan semaju saat ini. Baik teman-teman, waktunya memulai diskusi. Silakan pause video ini untuk memulai sesi pertanyaan dan diskusi. Nah, untuk teman-teman, jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya, untuk menambah pengetahuan kita agar lebih berwawasan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.